Sejarah tidak melulu ditulis di atas kertas perjanjian atau dipahat di atas batu nisan para pahlawan. Kadang ia lahir dari rahim sebuah bangunan tua di Batavia, bersemi dalam benak para pemuda Bumi Putra yang gelisah melihat tanah airnya dicengkram nestapa. Disinilah semuanya bermula. Tahun 1908, di dalam dinding-dinding Stovia yang kini abadi sebagai Museum Kebangkitan Nasional, sebagai fajar ideologis menyingsing lewat berdirinya Budi Utomo. Angka 1908 bukan sekedar penanda waktu, ia adalah titik balik dari perjuangan kedaerahan yang rapuh menjadi kesadaran nasional yang kokoh. Kolonialisasi telah memisahkan rakyat batin dan lahir. Namun, dari rahim pergerakan inilah lahir inspirasi besar bagi seorang pemuda bernama W.R. Supratman. Meski saat fajar itu menyingsing, ia masih anak-anak. Ruh kebangkitan nasional 1908 menembus ruang dan waktu menjadi pemantik ideologis utama yang membakar jemarinya untuk memetik dawai biola perjuangan di kemudian hari. Supratman melangkah ke medan laga bukan dengan bedil atau bambu runcing. Ia melangkah sebagai seorang wartawan. Lewat goresan penanya di berbagai surat kabar nasionalis, ia merekam setiap penderitaan rakyat. Namun, batinnya menuntut lebih. Sebuah percikan diskusi di kalangan pemuda menyadarkannya, patriot Indonesia memerlukan lagu perjuangan yang mampu mengikat jiwa persatuan. Senjata pertamanya lahir pada tahun 1926, sebuah karya monumental digubah dari barat sampai ke timur. Melalui lagu ini, Supratman tidak hanya merangkai nada, tetapi juga menegaskan wawasan Nusantara, menggarisbawahi bahwa dari ujung Sumatera hingga sejauh Merauke, kita adalah satu kesatuan geografis ideologis yang tak boleh dicerai-beraikan. Lagu ini menjadi fondasi awal batin para pemuda sebelum mereka mengingkarkan satu sumpah sakti. 28 Oktober 1928, di sebuah gedung di Gang Kramat 106 yang kini kita kenal sebagai Museum Sumpah Pemuda, taraf pendewasaan berbangsa itu memuncak. Di tengah pengawasan ketat intelijen PID Belanda yang siap membubarkan Kongres, Supratman melangkah maju mendekati Sugondo Jojo Puspito. Demi menghindari pembubaran oleh kolonial, melodi itu diperdengarkan secara instrumentalia saja. Gesekan biola Supratman malam itu menghentak sanubari setiap pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, hingga Jong Ambon yang hadir. Indonesia Raya lahir bukan sekedar sebagai penyanyian, melainkan sebentuk proklamasi emosional, sebuah ikrar batin sebelum kemerdekaan fisik diraih. Di tahun yang sama, ia juga melahirkan lagu Indonesia Ibuku dan bendera kita merah putih, menegaskan bahwa tanah air ini adalah ibu yang menangis di derita penjajahan dan harus segera dibela. Perjuangan melodi tidak berhenti setelah Sumpah Pemuda. Supratman terus dikejar, diintimidasi, dan dilarang menyuarakan kata merdeka. Namun, kreativitasnya adalah perlawanan yang tak bisa dipenjara. Pada tahun 1926, ia mengubah lagu Raden Azem Kartini untuk mengangkat derajat perjuangan perempuan. Tahun 1930 lahir Mars KBI untuk kepanduan nasional, dan pada tahun 1931 fajar harapan baru ia tiupkan lewat lagu Di Timur Matahari, sebuah seruan taktis bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk mendapatkan barisan mental dan fisik menyongsong fajar kemerdekaan. Hingga akhir hayat di tahun 1938, setelah mengubah lagu Matahari Terbit, sang komponis wafat. Ia memang tidak sempat melihat fajar kemerdekaan secara fisik, namun melodi gubahannya telah abadi menjelar di setiap nadi perjuangan yang terus bergerak maju. Pada bulan Agustus 1945, Ruh 1908
yang ditiupkan di Stovia dan diikat dalam Sumpah Pemuda 1928 akhirnya menemui takdir tertingginya di rumah Laksmana Maeda yang kini berdiri sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di ruangan inilah ketika lembaran naskah proklamasi dirumuskan, melodi-melodi perjuangan W.R. Supratman seolah menggema di dinding ruang sejarah. Saat Soekarno memandangkan proklamasi dan untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan secara berdaulat, lagu Indonesia Raya membahana memecah langit Jakarta. Di titik itulah simfoni pembebas bangsa yang dirajut dari rentang waktu 1908 hingga 1945 telah paripurna. 3 museum abadi hari ini, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah saksi bisu bagaimana sebuah melodi mampu menjiwai ruh kebangkitan, menyatukan tekad, hingga mengantarkan sebuah bangsa ke depan pintu gerbang kemerdekaan. W.R. Supratman telah menuntaskan bagiannya dalam sejarah dengan sangat indah. Tengah impitan kolonialisme, ia tidak memilih diam. Ia memilih mewariskan harmoni, persatuan, dan identitas bangsa lewat setiap petikan serta gesekan dawai biolanya. Kini, setelah sekat-sekat fisik penjajahan itu diruntuh, sebuah refleksi dan gugatan terbesar justru kembali kepada kita yang hidup di era modern. Di tengah gempuran arus globalisasi, polarisasi, dan digitalisasi yang begitu deras, bersediakah kita merawat warisan berharga ini? Bersediakah kita menjaga agar melodi kebangsaan yang syarat air mata dan keteguhan tersebut tidak terdengar sumbang di telinga generasi mendatang? Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkarya demi kemanusiaan adalah cara terbaik kita hari ini untuk memastikan bahwa gesekan biola sang maestro tidak sekedar menjadi cerita masa lalu, melainkan tetap hidup, berdegup kencang, dan abadi di dalam sanubari Ibu Pertiwi.